Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, ini pertemuan pertama kita untuk ngaji kitab Khulasatul Wafiyah ini. Sebelum kita mulai, kita perlu tahu terlebih dahulu. Pertama, kitab ini judul lengkapnya Al-Khulasatul Wafiyah fil Falaki bi Jadawilil Logaritmiyah. Al-Khulasatul Wafiyah fil Falaki bi Jadawilil Logaritmiyah. Kalau kita terjemahkan, maksud dari penamaan kitab ini Al-Khulasah. Al-Khulasah itu artinya ringkasan. Maksudnya apa? Kitab ini itu nanti penulis akan mengakui bahwa kitab ini tuh sejatinya adalah ringkasan. Ringkasan ya, kandeleng ini. Apa mana nek diri. Tapi meskipun khulasah, meskipun ringkasan, ini ringkasan yang wafiyah. Wafiyah itu bahasa artian sebenarnya yang memenuhi. Khulasah itu ringkasan, wafiyah itu yang memenuhi. Memenuhi artinya ya komprehensif. Ay asyamilah. Wafiyah ay asyamilah. Meskipun ini ringkas, tapi sudah memenuhi apa yang kita butuhkan. Terutama terkait falak itu sudah terpenuhi semua di sini. Kenapa dikatakan wafiyah? Karena ada kitab falak yang kadang pembahasannya ya tidak wafiyah, tidak komprehensif. Ada yang membahas secara parsial, semisal tentang kiblat dan waktu sholat. Biasanya gadoane ngono. Engko hilal karo gerhana. Biasanya gadoane ngono. Nah, kitab ini itu meskipun khulasah, itu khulasah yang wafi, sudah komprehensif. Nah, khulasah wafiyah ini membahas masalah fil falaki, dalam masalah falak. Pembahasan itu diambil dari mana untuk pembahasan falaknya ini? Ngitungnya pakai apa? Diperjelas bijadawilil logaritmiyah, dengan tabel logaritma. Jadi kitab ini itu meskipun ringkasan tapi komprehensif tentang falak, ngitungnya tidak pakai kalkulator. Sebenarnya kita pakai tabel logaritma. Bijadawilil logaritmiyah. Kitab ini ditulis oleh Kiai Zubair Umar Al-Jailani. Ai Zubair Ibnu Umar. Kiai Zubair putranya Kiai Umar.
Al-Jailani. Selain terkait falak, di belakang kitab ini ada satu risalah, wa yaliha risalatun fil maqayisi. Ada satu risalah tentang maqayis. Maqayis itu ukuran. Dalam fikih terutama itu kan ada banyak sekali ukuran. Zakat fitrah itu yang wajib kita keluarkan berapa? Dikonversi jadi kilo, nanti ada di belakang. Air dikatakan banyak, ma'ul katsir 20 itu berapa? Nanti ada konversinya di belakang. Itu di risalah bagian belakang. Risalah fil maqayis. Nah, mungkin sampai ada yang bertanya, Pak, kenapa yang mau dikasih kitab Khulasatul Wafiyah? Saya sekilas melihat kok ya tebel, Pak. Mungkin ya sekali pertemuan ndak bubarke gitu. Tentu ini nggak cukup sekali pertemuan, karena ya seperti yang sampean pegang, ini kitabnya memang tebal. Maka ini harus dibaca beberapa pertemuan. Kenapa pilihannya saya jatuhkan pada kitab Khulasatul Wafiyah? Ketika beberapa waktu yang lalu perwakilan dari kalian minta untuk ngaji kitab falak. Ada banyak sekali kitab sebenarnya dalam kajian falak, tapi kenapa saya jatuhkan pilihan itu ke kitab ini? Pertama, dari aspek kitabnya. Kitab Khulasatul Wafiyah ini tidak hanya membahas tentang perhitungan, tapi di dalamnya juga disebutkan deskripsi tentang masalah yang akan dipaparkan. Bahkan kemudian juga disampaikan aspek hukum fikihnya. Maka nanti di dalam semisal ada pembahasan tentang bumi, al-ard, karena ini kan nggak cuma yang dibahas itu kan nggak cuma matahari, bulan, apalagi bumi, kan nggak cuma itu. Ada Merkurius, ada Venus, dan lain seterusnya. Makanya dikatakan wafiyah itu karena itu. Nah itu dipaparkan, dideskripsikan. Ini sangat penting untuk menambah wacana kita dari persoalan astronomis atau persoalan ilmu falak. Tidak hanya bisa persoalan hitung, tapi wacananya juga kemudian itu yang pertama. Alasan berikutnya, Khulasatul Wafiyah ini ditulis oleh rektor pertama IAIN Wali Songo. Kebetulan sampean sekarang sudah mendalami falak di UIN Wali Songo, jadi kita jangan sampai meninggalkan sejarah ya. Bahwa beliau itu punya kitab yang cukup fenomenal, kitab dalam falak ini cukup fenomenal, perlu kita uri-uri kembali, kita munculkan kembali, kita kaji kembali. Kalau di kampus semisal waktunya terbatas untuk mengkajinya, maka ini bisa kita kaji rutin di luar kampus. Al-Khulasatul Wafiyah fil falak bijadabilil logaritmiyah. Kemudian alasan berikutnya, kenapa memilih kitab ini? Meskipun ini hisabnya memakai kitab, tapi ini hisab bukan yang hakiki bitakrib, tapi hakiki bitahqiq. Kita semua tahu dalam klasifikasi hisab itu ada hisab yang urfi, ada kemudian hisab hakiki bitakrib. Sifatnya masih takribi, artinya akurasinya masih minim. Di atasnya hakiki bitakrib itu kemudian ada hakiki bitahqiq. Nah ini yang pakai hakiki bitahqiq. Artinya apa? Dari segi keakurasian hasil perhitungan cukup akurat.
cukup akurat, bisa disandingkan dengan metode-metode perhitungan yang lain yang punya nilai akurasi yang baik. Itu diantara alasan-alasan kenapa saya lebih memilih kitab Khulasatul Wafiyah. Ya sekali lagi karena ini kitabnya tebal, nggak mungkin selesai sekali waktu. Maka monggo nanti kalau mau dilanjutkan di minggu-minggu berikutnya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani, zat yang maha pengasih, penuh dengan belas kasihan. Ar-Rahimi, zat yang maha penyayang. Hamdan liman khalaqas syamsa wal qamara bihusban. Segala puji bagi Allah, zat yang menciptakan matahari dan bulan dengan perhitungan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Hamdan liman khalaqas syamsa wal qamara bihusban. Segala puji bagi Allah, zat yang menciptakan matahari dan bulan dengan penuh perhitungan. Matahari punya perhitungannya sendiri, bulan punya perhitungannya sendiri, termasuk benda-benda yang langit yang lain punya perhitungannya sendiri. Kalau itu diciptakan tanpa perhitungan, mungkin benda-benda langit itu udah tabrakan. Artinya Allah itu nyiptakannya itu luar biasa. Nggak mungkin itu yang nyiptakan makhluk itu nggak mungkin. Ada orang mengatakan semisal bagaimana teori pembentukan alam semesta? Ya dari satu ledakan besar, disebut dengan Big Bang misal. Apakah muncul satu ledakan begitu saja? Tentu kan tidak. Meskipun ada ledakan, awal dari ledakan itu apa? Ada satu zat yang kemudian meledak. Apakah zat itu muncul begitu saja? Ada dengan sendirinya? Tentu tidak. Siapa yang kemudian memunculkan zat ini? Ya Allah. Kalau sesuatu ada awalnya, pasti sesuatu itu punya akhir. Maka kalau alam semesta ini tadi semisal dengan teori Big Bang itu berasal dari satu zat yang kemudian meledak, karena itu ada awalnya, tentu alam semesta ini akan ada akhirnya. Maka Allah itu la awal wala akhir. Allah itu nggak ada awalnya, nggak ada akhirnya. Maka dikatakan Allah itu wujud kidam dahulu. Kapan mulai adanya Allah? Dahulu ada gitu, nggak ada mulainya kapan tuh nggak ada gitu. Allah tidak lagi terbatas dengan waktu. Beda dengan alam semesta. Alam semesta karena ada mulainya maka akan ada akhirnya. Saya ngaji saya ini mulai, nanti 1 jam lagi nanti sudah berakhir. Habisnya sampai api. Kalau sesuatu itu kok ada mulainya, ada akhirnya. Kalau sesuatu itu saat mulai itu baru, pasti nanti akan ada rusaknya. Alam semesta karena ada mulainya, ada akhirnya. Itu indikasi bahwa alam semesta ini makhluk. Nah, kalau alam semesta ini makhluk baru, maka nanti akan ada rusaknya. Itu biasa, no banjir, no gunung meletus biasa, karena itu alam semesta makhluk. Liman khalaqas syamsa wal qamar, semua itu ada hitungannya. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Dan langit Allah tinggikan, wa wada'al mizan. Dan Allah meletakkan mizan, timbangan atau membuatnya teratur. Membuatnya teratur. Wa yuqallibul laila wan nahara. Allah membolak-balikkan malam dan siang. Yuqallibul laila
wan nahar. Allah membolak-balikkan malam dan ya benar, terjadinya siang malam itu kan efek rotasi bumi, itu benar. Tapi kan Allah punya kuasa untuk menjadikan apakah tempat ini siang terus atau malam terus, kan Allah punya kuasa. Kemarin saya sempat bahas, semisal kita berada di kutub lintang utara yang tinggi, semisal kita kan kebetulan lah sampai untuk nikmat kalau pangeran uripnya di Indonesia. Semisal sampai uripnya di wilayah yang lintangnya tinggi, lintang utara tinggi, misal di atasnya Kanada. Saat matahari kemudian berada di titik balik utara, titik balik utara kurang lebih deklinasinya 23,5 derajat, misal. Itu terjadi kapan? Titik balik utara kapan? Hah? Kurang lebih 22 atau 23 Juni besok. Itu matahari berada di titik balik utara. Kalau matahari berada di vernal equinox, di ekuator langit kapan? 21 Maret atau kadang 22 Maret. Kalau di titik balik selatan kapan? 23 Desember. Itu di titik balik selatan. Saat matahari berada di titik balik utara, semisal kita berada di kutub di lintang utara yang tinggi, kita melihat matahari itu nggak terbenam. Matahari selalu di atas ufuk. Sampai puasa, udah mulai puasa, wah ini udah jam 3, matahari turun, baru jam 5 naik lagi matahari. Wah, ngepreng nih. Lah ini Arab terbenam kok balik nggak mati matahari ini. Orang saya terbenam. Allah kuasa untuk sampean itu selalu menghadapi siang terus tanpa malam. Dan Allah kuasa orang yang di bawah kemudian yang berada di bawahnya Selandia Baru semisal, atau di Amerika Selatan yang paling bawah, pada waktu itu kemudian malam terus. Itu kuasanya Allah gitu. Loh, jangan kemudian sampai anggap, itu kan karena memang kemiringannya bumi punya kemiringan dari sumbunya kurang lebih 23,5 derajat. Jadi yang bikin miring siapa? Lah semisal dimiringnya kok sampai 45 derajat semisal. Itu daerah yang kemudian siangnya lama dan malamnya lama, itu kan nggak cuma daerah yang dekat-dekat kutub, semakin ke bawah kan. Apa menenek miringnya sampai 90 derajat. Sampai bareng apa? Neng miringnya 90 derajat kan ya gini-gini kan. Bisa saja sampai yang sudah di bawah Khatulistiwa, yang nggak persis di Khatulistiwa bisa bunyi terus atau siang. Ini Allah yang kemudian mengatur itu. Ya memang secara sains kita biasa mengatakan perubahan siang malam itu ya karena efek rotasi bumi gitu kan. Nah, kemudian adanya karena miringnya sumbu rotasi bumi, kemudian menyebabkan beberapa wilayah di kutub itu dalam beberapa waktu ada malam terus, ada siang terus, tergantung posisi matahari. Tapi percayalah itu semua ada yang ngatur, bukan tanpa skenario dari inna fi dzalika, sungguhnya dalam hal-hal tersebut itu la'ibratan lil absar, itu ada ibrah, ada pelajaran untuk orang-orang yang punya akal. Kalau kita punya akal, kita mau mikir, itu akhirnya kita ada pelajaran di situ.
Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nura. Dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Wa ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkaru aw arada syakura. Dialah Allah yang menjadikan malam dan siang khilfatan, bergantian. Nah, sing dadeke gantine malam ke siang ya Allah. Liman arada yadzakaru, bagi orang yang hendak untuk mengingat, aw arada syakura, atau hendak bersyukur. Wassalatan wassalaman ala man khatabahu mudabbirul amlaki biqaulihi laulaka lama khalaqtul aflaka. Laulaka lama khalaqtul aflaka. Wassalatan wassalaman, semoga sholawat, rahmat ta'zim, wassalaman dan keselamatan alaman khotabahu mudabbirul aflaki. Itulah ala sawab, kan amlaki tapi aflaki. Alaman khotabahu mudabbirul aflaki biqaulihi laulaka lama khalaqtul aflaki. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada orang alaman khotabahu mudabbirul aflaki, yang dipanggil oleh mudabbirul aflak. Mudabbirul aflak itu zat yang mengatur benda-benda langit. Siapa itu? Allah. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada orang yang dipanggil Allah dengan ucapannya Allah, laulaka lama khalaqtul aflak. Kalau bukan karena kamu, laulaka. Kalau bukan karena kamu, laulaka. Kalau bukan karena kamu, lama khalaqtu, saya tidak akan menciptakan al-aflak, alam semesta. Kalau bukan karena kamu, saya tidak akan menciptakan alam semesta. Siapa? Kamunya ini siapa? Nabi Muhammad. Artinya apa? Semoga salawat dan salam tercurahkan pada Nabi Muhammad. Sampai niki ngaji falak, sampean belajar falak, iku ya kudu seneng karo Nabi Muhammad. Lho ana perkara sing mbok pelajari iku sebab ana iku krana Nabi Muhammad. Ora ana Nabi Muhammad gak ono alam dunya. Laulaka lama khalaqtul makanya sampai pengen pinter falak itu ya, selain kemudian sampai meningkatkan IQ-nya sampean juga perlu meningkatkan spiritualitas diri sampean. Karena alam semesta itu adanya karena Allah menciptakan alam semesta itu karena Nabi Muhammad. Laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak. Nek gak ono awakmu Muhammad, gak tak gawe alam semesta. Gak tak gawe. Lah kita itu sekarang sudah mengkaji objek yang terciptanya itu karena Nabi. Maka ya sebuah keharusan kita juga harus senang ke Nabi Muhammad. Kita harus senang. Wa ala alihi, semoga salawat dan salam juga tersurahkan kepada keluarganya Nabi Muhammad, dzawis syaja'ati was sabri, yang mempunyai keberanian dan kesabaran. Wa ashabihi, dan semoga salawat serta salam tercurahkan pada sahabat-sahabatnya Nabi. Nujumil huda, yakni bintang-bintangnya petunjuk, pembawa petunjuk seperti bintang. Fil barri, saat di daratan, wal bahri, dan di lautan. Wal bahri, dan di lautan. Semoga salawat serta salam juga tercurahkan wa man tabi'ahum, kepada orang yang mengikuti mereka bi ihsan, dalam kebaikan. Tercurahkan kapan? Ila yaumil ba'tsi wal hasyri, sampai saat hari kebangkitan dan hari pengumpulan, saat makhluk-makhluk dibangkitkan dan dikumpulkan.
Amma ba'du. Amma ba'du, setelah tadi mengucapkan basmalah, hamdalah, sholawat dan salam, fayaqulu katsirul musawi Zubair ibn Umar al-Indonesi al-Jawi. Fayaqulu, kemudian berkata, katsirul musawi. Katsirul musawi ini, katsir itu banyak, musawi orang yang setara. Orang-orang banyak yang setara dengan saya, kata Kiai Zubair itu. Orang yang banyak, akeh tunggale itu maksud Jawa. Artinya Kiai Zubair di sini tidak mengatakan, oh saya ini keren, saya ini hebat, tidak. Tapi kata Kiai Zubair, awakku akeh tunggale gitu. Kamu ngerti akeh tunggale ya? Iki nek ngaji ya tak campuri basa Jawa lah, sampean yo belajar basa Jawa. Enggak, tapi dalam beberapa redaksi itu memang lebih mudah dijelaskan dengan bahasa Jawa maksudnya. Akeh tunggale itu berarti Kiai Zubair itu tidak mengklaim dirinya itu saya yang paling spesial gitu lah. Tidak gitu. Fayaqulu katsirul musawi. Aku kok ngomong sing liyane biasa lah akeh tunggale. Siapa itu wong sing akeh tunggal iki? Zubair ibnu Umar al-Indonesi al-Jawi. Rupane Kiai Zubair ibnu Umar, putra lanange Kiai Umar al-Indonesi, kang bangsa Indonesia. Zubair wong Indonesia, al-Jawi sing Jawa. Baca Salah 3. Coba. Ini meskipun mukadimah sengaja saya baca karena ini pengakuannya musonef, biar kita tahu banyak hal tentang apa yang dimaksud kitab ini. Di sampel kitab sampai melihat nama Kiai Zubair siapa? Zubair Umar Tapi kemudian kalau di sampel ini kan entah beliau sendiri yang menulis, entah desainer yang nulis kan gitu. Atau mungkin generasi setelahnya yang nulis. Tapi di mukadimah tulisan beliau sendiri, beliau mengatakan Zubair ibnu Umar al-Indonesi al-Jawi. Zubair putranya Kiai Umar, orang Indonesia, orang Jawa. Tidak ada al-Jilani. Ini yang kemudian jadi banyak pertanyaan banyak orang. Al-Jilani di situ itu apakah marga? Beliau mungkin entah kakeknya apa cucu apa simbahnya atau yang lain tuh ada yang bernama Jailan, ataukah karena semisal beliau ikut tarekohnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani semisal, sehingga beliau menisbatkan karena saya pernah mendengar salah satu pengakuan seorang kiai mengatakan Kiai Zubair itu juga salah seorang yang mengamalkan amaliyah thariqah. Sampeyan tahu thariqah? Thariqah itu biasanya orang mempelajari thariqah itu untuk tazkiyatun nafas, membersihkan diri. Yang dikerjakan orang thariqah itu bagaimana supaya hati kita itu terbebas dari penyakit-penyakit hati, nggak ada sifat riya, nggak ada sifat wujud, nggak ada sifat sum'ah, nggak ada sifat hasud. Itu yang dilakukan orang-orang thariqah. Ada yang mengatakan Kiai Zubair ini beliau juga mendalami thariqah. Jadi orang cuma falak tok terus sampai mati urip cuma belajar falak tok. Ditakai pakai ya ora ngerti thariqah enggak Kiai Zubair kayak gitu. Karena ilmu dalam keislaman itu saling terkait. Ilmu dalam keislaman ya sekarang sampai mendalami Pak, tapi kemudian ilmu-ilmu yang lain juga sampai belajar. Ini Al-Jilani ini masih menjadi tanda tanya, apakah dulu ada buyut beliau atau nenek moyang beliau yang namanya Jailan kemudian dinisbatkan itu, atau beliau
tariqahnya Imam Syabul Qadir Jailani. Kalau Jailan nisbat sebuah nama untuk daerah, itu Jailan itu nggak ada daerah di Salatiga atau di Jawa yang namanya Jailan. Itu kan biladun mutafarriqatun min wara'i Tabaristan. Di kitab manaqibnya Syabul Qadir Jailani itu Jailan itu di sana, Tabaristan sana itu di Timur Tengah. Jadi ini masih jadi pertanyaan. Zubair Umar beliau mengatakan ahsanallahu amalahu. Ahsanallahu amalahu, semoga Allah memperbaiki amalnya Ki Zubair. Wa balaghahu, dan menyampaikan Ki Zubair fid ini di dunia dan akhirat. Amalahu, angan-angannya Ki Zubair. Semoga Allah memperbaiki amalnya Kiai Zubair, kemudian dan menyampaikan Kiai Zubair ini angan-angannya di dunia dan akhirat. Lima stadda ihtiyaju aktsari thalabati ila ma'rifatil a'malil falakiyati minal kutubil mu'allafati bil arabiyyati. Lima stadda, karena sangat ihtiyaju aktsari thalabati, kebutuhan banyaknya murid ila ma'rifatul a'mal, untuk mengetahui proses, untuk mengetahui aktivitas al-falakiyati yang terkait dengan falak, minal kutubil mu'allafati bil arabiyyati, dari kitab-kitab yang dikarang dengan bahasa Arab. Kenapa beliau menulis kitab ini? Karena kebutuhan banyak murid untuk mengetahui aktivitas falakiyah atau hal terkait falak dari kitab-kitab yang dikarang dengan bahasa Arab. Itu kebutuhan itu besar. Ada kebutuhan yang besar, orang-orang butuh belajar tentang falak dari kitab-kitab berbahasa Arab. Tapi walam yajidu, mereka tidak menemukan mukhtasaratan, ringkasan fi dzalika, dalam hal ini. Kitab falak sing ringkes mereka nggak menemukan. Kafiatan yang komprehensif, yang mencakup banyak hal. Ringkes tapi mencakup banyak hal, itu mereka nggak menemukan itu. Nah, ini latar belakangnya ini. Kebutuhan orang untuk mempelajari falak dari kitab-kitab bahasa Arab tinggi, tapi kitab-kitab yang ringkas, yang komprehensif bahas itu lam yaji, mereka nggak menemukan kitab itu. Wal kibari ta'yihim, dan mempelajari falak dari wa minal kutubil kibari ta'yihim, dan mempelajari falak dari kitab-kitab pembesar-pembesar yang sudah terputus, au mafqudatan an aktarihim, atau sudah hilang, tadi nggak menemukan atau memang sebagian besar sudah hilang. Maka menyikapi hal itu, asarrat li nafsi bi an adha al mukhtasarata al kafiyata asyamilata. Maka ini membuat saya senang bi an adha al mukhtasarata, untuk menulis mukhtasarah, menulis ringkasan al kafiyata, yang komprehensif, asyamilah. Kok syamilah itu artinya yang komprehensif itu. Hadiatan li amthali, yang ditunjukkan untuk orang seperti saya ini. Maksudnya seperti saya gimana? Mimman kanat himmatuhu qasiratan. Beliau menyifati dirinya tuh orang-orang yang motivasinya rendah. Ini bahasa tawadhu ya, orang bahasa polos orang. Berarti beliau itu janjane ra tenanan memahami falak ora ngono. Bahasane wong tawadhu ngono. Bahasane wong tawadhu akeh asline sing padha karo aku ya akeh tunggale. Bahasa-bahasa orang tawadhu.
Hadiyatan li amthali. Ini kitab ini tunjukkan untuk orang-orang yang seperti saya ini, yakni memang kanat himmatuhu qasiratan. Orang yang motivasi mempelajarinya itu rendah atau kurang, tapi lakin mana ani intidhari ikdamaman awfa bibadil kitab alladhi huwa lahu awfa wa akfa ilmi. Tapi mana ani mencegah kepada saya intidhari penungguan saya, penantian saya ikdamaman awfa bibadil kitab, persembahan orang yang bisa memenuhi atau membuat kitab. Saya ini motivasinya rendah, gak patok tenanan, tak enten-enteni wong sing iso nulis kitab kok ora ono. Maksudnya ngono. Wong sing karep nulis kitab falak kok gak ono, padahal wis motivasine pas-pasan golek kitab sing iki kok ya ora ono. Maksudnya ngono. Padahal alladzi walahu aula wa aqfali ilmi. Padahal banyak orang-orang yang lebih utama dan lebih mencukupi ilmunya dibanding saya. Kata beliau ini, di luar ada yang ilmunya lebih madai dari saya banyak, tapi kok gak ono sing nulis kitab yang sekiranya ringkas, komprehensif itu. Lah awak dhewe iki motivasine ini kurang, gak patok tenanan. Biwujudihi wa kasratihi wa imkanihi lidzalik wa qudratihi. Walama ya'istu, ketika saya putus asa, tawakal tuh, saya tawakal menyerahkan diri Allah kepada Allah Al-Wahhabi, zat yang Maha Pemberi. Setelah saya sudah putus asa, tak serahkan kepada Allah, fahtadi itu, maka saya meminta petunjuk bahwa dzatu hadzal kitab, dan saya menulis kitab ini. Nah, dari latar belakang tadi itu kemudian beliau menulis kitab ini. Asal usul kitab ini versi beliau sendiri menurut pengakuan beliau sendiri, makanya mukadimahnya saya baca. Wasama itu saya beri nama kitab ini Al-Khulasatul Wafiyah. Nek didadekno maqbul ya Al-Khulasatul Wafiyah. Al-Khulasatul Wafiyah fil falaki bi jadawilil lugharifiyah. Saya beri nama kitab ini dengan nama kitab Khulasatul Wafiyah fil falaki bi jadawilil lugharifiyah. Khulasah, ringkasan al-wafiyah yang komprehensif fil falaki dalam masalah falak bi jadawilil lugharifiyah dengan jadwal tabel logaritma. Kitab khulasah itu banyak. Kayak hampir setiap disiplin ilmu itu ada khulasahnya. Dalam kajian sejarah ada kitab Nurul Yakin namanya, sejarah Nabi, ada khulasahnya, Khulasatul Nurul Yakin. Termasuk kitab Alfiyah itu ada juga yang beri nama kitab Khulasah, karena itu yang ringkas kitab Alfiyah itu. Nah, beliau dalam falak ini memberikan satu khulasah yang komprehensif. Khulasatul Wafiyah fil falak bi jadawilil lugharifiyah. Orang banyak yang kemudian bertanya, landasan kitab Khulasatul Wafiyah itu apa? Dulu bagaimana Kiai Zubair ini menulis kitab ini? Kalaupun ini semisal sampean garap skripsi, itu referensinya kondi. Apa beliau itu ngamati sendiri semisal atau seperti apa? Ini beliau sebutkan di sini. Wabana itu usulahu fit tarihi wa tulail qamaraini wal hilali wal kusufaini ala usulil manahijil hamidiyah fi hisabatin nata'ijis sanawiyah. Wabana itu, dan saya membangun usulah, pokok-pokok pembahasan kitab ini fit tarihi, dalam pembahasan tarikh, dalam pembahasan penanggalan, tanggal. Waktu lail qamaraini, tul itu apa artinya? Bujur. Tulail qamaraini itu artinya bujur matahari dan bulan.
Nah, ini menarik ya. Komara ini mufrad atau tasniah? Asli. Artinya 2 bulan. 2 bulan. Bulan mata. Zaidaini itu mufrad atau tasniah? Artinya apa? 2 saya. Kalau Zaidaini itu tasnya, tapi ini kalau dijadikan mufrad satu-satu, ai zaidun wa zaid karo zaid. Tapi komara ini yo mosok bulan ana loro. Komara ini ai komar was kayak sulamun nairaini. Kalau nairaini itu kan benda yang bersinar ya, benda yang punya cahaya. Tangga menuju 2 benda langit yang punya cahaya, matahari dan bulan. Nairaini. Komara ini artinya al-qamar wasyams. Pertama, beliau membangun dasar pertama dalam masalah tarikh penanggalan. Batulail qamara ini. Tul itu bujur. Dalam bahasa Epimeris tul itu longitude. Sampean biasanya kalau mau ngitung ijtima itu kan harus tahu ALM dan ELB kan gitu. ALM itu apa? Aperan longitude matahari. Kebalik apa enggak? ALM, ELB, ALB, ALB, ELM, ya, ALB, ELM. ALB itu apparent longitude bulan, ELM ecliptic longitude matahari. ALB apparent longitude bulan itu artinya bujur bulan yang tampak. Apparent itu yang tampak. Kan ada bulan itu yang hakiki, itu biasanya dalam bahasa astronomi hakiki true, tapi ada yang mar'i itu yang apparent. Itu dalam bulan. Matahari, kalau matahari biasanya ya langsung tadi apa? ELM, ecliptic longitude matahari. Longitude itu terjemahan dari tul, bujur. Bujur ekliptika. Nah, sampai harus tahu belajar astronomi bulan. Atau nek sing wis tahu belajar nek isih iling. Di tata koordinat langit itu kan ada koordinat ekliptika. Ada lingkaran ekliptika, ada lingkaran ekuator. Perpotongan lingkaran ekliptika dan lingkaran ekuator berada di titik alias atau orang biasa menyebutnya titik vernal equinox. Perpotongan itu membentuk sudut 23,5 derajat, kurang lebih 23,5 derajat. Sepanjang lingkaran ekliptika tadi, titik perpotongan tadi vernal equinox itu dijadikan titik acuan. Sepanjang lingkaran ekliptika dihitung dari titik acuan itu namanya bujur ekliptika. Nah, bujur ekliptika itu ngitungnya dari vernal equinox ke arah benda langit sepanjang lingkaran ekliptika. Itu namanya tul atau bujur. Nah, di sini nanti juga dibahas dalam konteks ijtima, semisal awal bulan. Ijtima itu terjadi ketika bulan dan matahari berada pada satu garis punya nilai tul yang sama. Makanya di sini pembahasan tul itu penting untuk tahu tul matahari dan tul syams dan tul qamar. Kenapa? Kalau
tulus syams dan tulul qamar nilainya sama, berarti pada waktu itu terjadi istiwa. Nah, nanti ada pembahasan. Ini pembahasan pertama tentang tarikh, kemudian ada tentang tulul qamarain, bujur bulan dan bujur matahari. Yang ketiga wal hilali, pembahasan tentang hilal. Yang keempat wal kusufaini, pembahasan tentang dua gerhana, gerhana matahari dan gerhana bulan. Nah, itu semua tadi ngambilnya ala usulil manahijil hamidiyah fi hisabatin nata'ijis sanawiyah. Ngambilnya dari kitab Manahijul Hamidiyah fi hisabatin nata'ijis sanawiyah, dalam perhitungan nilai-nilai tahunan. Footnote-nya, referensinya, beliau ngambil pembahasan tentang tarikh, tentang bujur matahari, bujur bulan, tentang hilal, tentang gerhana. Itu ngambilnya dari kitab Manahijul Hamidiyah. Sama Nestauro. Saya punya kitab Manahijul Hamidiyah, itu memang pembahasannya ya terkait ini. Dan kitab Manahijul Hamidiyah di bagian belakang pakainya, ngitungnya bukan pakai ukur tapi juga pakai daftar logaritma. Bahkan dilampirkan tabel logaritmanya itu. Kitab Manahijul Hamidiyah. Jadi terkait dengan tarikh, tanggal, terkait dengan bujur matahari, bujur bulan, hilal, gerhana, Kiai Zubair ini ngambilnya dari kitab Manahijul Hamidiyah. Bisa dipahami ya? Termasuk di belakangnya nanti kan ada ini ada zitsnya, ada epimerisnya, ada data bulan mataharinya. Yang namanya ada. Sama nek pengen ngerosek ini salah tulis apa enggak? Di antara caranya dilihat di kitab asli Manahijul Hamidiyah. Loh Pak, kitab ini kan enggak cuma bulan, matahari dan seterusnya. Tapi kan ada beberapa pembahasan yang lain, itu dari mana? Wa fi atwalul khamsati, dan dalam pembahasan bujur benda langit 5 al mutahayyirati, yang berputar, benda-benda langit yang lain, ada itarah, kemudian ada zuhal, ada mustari, planet-planet Merkurius, Venus dan seterusnya. Itu datanya ngambilnya dari mana? Wa fi atwalil khamsatil mutahayyirati ala usulil lum'ati fi halis sab'ati. Itu ngambilnya dari kitab Al-Lum'ah fi halis sab'ah. Nama lengkapnya itu Al-Lum'ah fi halil kawakibis sab'ah. Al-Lum'ah fi halil kawakibis sab'ah. Kitab Lum'ah dalam membahas, menyelesaikan gerak benda-benda langit yang 7. Beliau ngambilnya dari kitab itu. Waqtataftu al-baqi min mutafarriqati kutubil falakin mimma nasakhali. Waqtataftu al-baqi min mutafarriqati kutubil falakin mimma sanahali itmaman limaqasidir raghibina. Faikunul kitabu insyaallah nihayatan lil mubtadi wa tadhkiratan lil muntahi. Waqtataftu al-baqi, sisanya, pembahasan sisanya itu saya mengambil min mutafarriqati kutubil falakin, dari kitab-kitab ahli falak yang berbeda. Selain 2 kitab tadi itu, beliau sisanya, pembahasan sisanya ambilnya dari beberapa kitab falak yang berbeda. Mimma sanahali, yang masuk dalam pikiran saya, pikiran penulis, itmaman, untuk menyempurnakan lima qasidir raghibin, tujuan orang-orang yang senang dalam mengkaji falak ini. Maka karena kitab ini sudah pembahasannya sudah cukup detail tadi, sampai ke benda-benda langit yang lain, fayakunu Alkitab insyaallah, maka kitab ini insyaallah nihayatan, menjadi puncak lil muqtadi, bagi orang yang levelnya muqtadi, orang yang baru belajar.
level muqtadi, level ibtidah, level yang orang baru belajar, kitab ini bisa menjadi puncak. Wa tadhkiratan, dan kitab ini bisa menjadi pengingat lil muntahi, bagi orang yang muntahi, orang yang sudah, ini kalau level itu level advance lah muntahi. Nek muqtadi itu level basic gitu. Bagi orang yang level basic, kitab ini sudah cukup tinggi gitu. Dan bagi orang yang level advance, orang yang muntahi, udah levelnya ada tinggi, kitab ini bisa jadi pengingat apa yang sudah dipelajari. Waja'altu, saya menjadikan hisabahu, perhitungan dalam kitab ini ala zawalil wusta bi Makkah. Nah, ini yang perlu diingat ya. Kitab ini dijadikan penulis ini perhitungannya sesuai dengan zawalul wusta di Mekah. Pakainya waktu pertengahan dengan markas Mekah. Tidak Semarang tapi maka semisal nanti istimanya sudah ketemu, yaitu istimak berdasarkan waktu di Mekah, perlu dirubah ke dalam konteks Semarang. Saya pahami ya. Lianna, kenapa kemudian ngambilnya di Mekah? Lianna biha mab'atsur Rasul, karena Mekah itu tempat diutusnya Rasul bagi kiblatul umati, dan kiblatnya umat. Dan kiblatnya umat. Walam ali jundi fitasil ibarati wa taqribil fahmi bibayanil mithali was surati khidmatan li abna'i watani khususan wa li jami'il muslimina fi ayyin nawahi umuman. Saya terpaksa kata saya Kiai Zubair ini menjadikan perhitungannya ini itu berdasarkan zawal wusta. Zawal wusta, pakai waktu wusta, waktu pertengahan di Mekah. Kenapa milih Mekah? Li'anna biha mab'atsur Rasul. Karena Mekah itu tempat diutusnya Rasul bagi kiblatul ummati dan kiblatnya umat. Walam ali judi fitasilil ibarati. Saya tidak melewatkan upaya saya untuk tashilul ibarat, menjelaskan atau mempermudah ibarat, mempermudah terminologi yang susah itu, dikasih penjelasan untuk mempermudah. Wa taqribil fahmi, dan mendekatkan kefahaman. Bibayanil mithali, dengan menjelaskan contoh, disebutkan contoh. Wasurati, dan gambar. Maka sampai nanti ketika membuka ada gambar apa, gambar-gambar ilustrasi. Itu untuk memudahkan memahami. Khidmatan li abna'i watani khususan li jamil muslimina fi ayyin nawahi umuman. Itu dilakukan khidmatan, untuk khidmah li abna'i watani, untuk anak-anak waton. Watoni itu tanah air saya. Khususan secara khusus li jamil muslimina, dan untuk semua umat Islam fi ayyin nawahi, di wilayah manapun umuman secara umum. Wallahi, kepada Allah as'alu, saya meminta ayan fa'abihit tullab, supaya kitab ini bisa memberikan manfaat kepada para pelajar. Bayakuna sababan, dan menjadi sebab lil fauzi yaumal ma'ab, menjadi sebab lil fauzi, mendapatkan keberuntungan yaumal ma'abi, pada hari di mana dikembalikan, kita dikembalikan, atau hari kiamat. Kama ani, sebagaimana saya arju, berharap, miman ittala ala hafwatin ayuslihahal nasihati wasufwati, kepada orang yang melihat adanya kesalahan. Hafwah itu kesalahan. Kalau sampai melihat ada kesalahan di kitab ini, ayuslihah, hendaknya diperbaiki, dan nasihati, dengan memberikan nasihat, wasofwa. Wa yursilalahal astar, dan mengirimkan surat atau lembaran.
fa inni lastu ahlan li fahmil asfar. Karena sungguhnya saya Kiai Zubair beliau mengatakan inni lastu ahlan li fahmil asfar. Saya ini bukan orang yang ahli memahami asfar, kitab-kitab yang tebal. Kok iso wong ngomong ya. Nggawe kitab kok gak iso memahami kitab sing tebal. Iki maksudnya kan tawadhu kan seperti itu. Ini anak sing salah ya harus dikandani cara kasarane. Soalnya aku iki gak patok iso memahami kitab. Padahal gawe iki ya ora iso memahami. Fandan anjamin sutur, terlebih semua tulisan gara ani mutafaddilun bi ashabis sudur. Selain saya ini hanya mengganggu orang-orang yang punya sudur penerbitan. Aku cuma merusoi wong sing duwe penerbitan njuk terbitke tulisan. Semisal kok ana sing salah ya. Misal yang salah ya tolong dibenarkan. Saya juga nggak paham kitab-kitab yang tebal. Kata beliau itu 5 kila fatashabbahu lam takun mithlahum inna tashabbuha birrijali falahun. Fatashabbahu, tashabbuh iku member itu apa ya? Tiru lah, serupa bahasa apa kata perintah ya, tirulah ilam takunu mislahu, meskipun kamu bukan seperti mereka. Inna tashabbaha birrijali fulahun, karena meniru seorang tokoh itu sebuah kebahagiaan tersendiri. Banyak tokoh yang bisa nulis kitab falak. Ini kata beliau ya, kata Kiai juga. Dia masih aku tidak pinter kayak wong sing ahli falak itu, wong sing pinter gawe kitab itu, tapi aku tak niru. Sampai niru kok niru wong apik, itu ya apik. Aku gak patok soleh Pak. Tapi niru wong soleh. Yo gelem pecinan, yo gelem sarongan, iku wis niruin Pak. Itu wis rada niru lah. Itu meskipun sampean iku ora ngerasa aku gak soleh, orang alim, tapi perilakunya sampean niru orang alim, niru orang soleh, itu sebuah kebahagiaan. Inna tashabbuha birrijali fulah. Oke, sebenarnya aku gak pinter falak, aku gak patok iso memahami kitab-kitab gede gitu. Saya nggak begitu bisa memahami kitab-kitab besar. Banyak tokoh-tokoh di sana yang punya kitab-kitab falak. Saya niru-niru mereka lah, nulis kitab gitu. Niru-niru. Fa inna tashabbuha birrijali fulah. Karena niru tokoh itu sebuah kebahagiaan tersendiri. Walaisani illa mujarradun naqli faqat. Ini masuk tawadhu'i luar biasa ya. Walaisani illa mujarradun naqli faqat. Saya di sini hanya menukil saja. Nukil, mindah. Mengerti nukil ya? Nukil mindah tulisan. Saya di sini hanya pindah tulisan saja. Tidak perlu aku yora lah. Pindah tulisan kok dicek tornitin kok. Simularitasnya 100%. Tentu kan ada parafrase dan itu nggak mungkin dilakukan kalau orang nggak paham bahasa Arab atau nggak paham itu. Nggak mungkin musyaratun naqli. Ini kan bahasanya mau tawa. Dia mau toreko. Walaisani illa mujarradun naqli faqat. Saya hanya mindah saja ya. Wa man dalladzi ma sa'aqad. Fa in kana shawaban fa min fadli rabbi. Maka kalau yang saya tulis ini ada yang benar, itu hanya dari Allah. Wa in kana khata'an. Tapi kalau ada yang salah, falidhu fi qalbi. Itu karena lemahnya pikiran, lemahnya hati saya. Wa rabbuna ala ma yasha'u qadir wa bi ijabati da'wati jadir.
Warabbuna Tuhan kita alama yasha'u atas apa yang beliau kehendaki qadir maha kuasa. Wa bi ijabati da'wati jadir, dan Tuhan kita bisa menjawab patut atau bisa menjawab doa-doa. Ini mukadimah yang beliau sampaikan dalam kitab Khulasatul Wafiyah. Setidaknya ada beberapa hal yang bisa kita tarik di sini, bahwa kitab Khulasatul Wafiyah itu merupakan sebuah ringkasan yang komprehensif. Induknya itu ngambil dari setidaknya didominasi dua kitab penting, Manahijul Hamidiyah sama Al-Lum'ah fi Halil Kawakibis Sab'ah. Dari dua kitab itu, maka sampean kalau ingin mengecek misal ada kesalahan tulis atau kesalahan mengecek angka-angka yang ada di belakang itu, sampean perlu lihat minimal dari dua kitab tadi, Manahijul Hamidiyah sama Al-Lum'ah. Muqaddimatun wallahu a'lam bissawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ilal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ilal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.